Halo Mam, hai semua, Assalamualaikum. Terima kasih ya Mam sudah mengklik video ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngefollow IG aku. Di video kali ini aku mau ngajakin teman-teman untuk rutinitas pagi hari. Jadi ini pagi-pagi karena hari ini aku masuk kerja sore. Jadi pagi ini aku bisa memulai aktivitas dari dapur dulu ya. Ya Mam ya. Jadi pagi ini aku mau masak, kemudian mau beberes rumah juga. Ini aku yang pertama mau nyuci, ya mau masak nasi karena menurut aku harus yang pertama masak nasi ini karena kan prosesnya itu lumayan lama. Kemudian nanti kalau misalnya sayurnya itu atau lauknya udah matang, nasinya juga udah matang. Jadi kayak barengan matang gitu. Ya harus yang pertama ya Mam ya. Kayaknya tuh udah aman gitu kalau udah punya nasi gitu ya. Tadi aku cuci beras itu 4 kali. Jadi saran dari teman-teman katanya kalau nyuci beras jangan terlalu banyak, bilasannya takut nanti nilai gizinya itu berkurang. Jadi ya aku ngikut saran dari teman-teman aja ya Mam ya. 3 sampai 4 kali kayak gitu udah cukup. Kemudian aku masak masak berasnya ini pakai air panas. Airnya tuh aku rebus dulu di kompor karena dispenser aku tuh nggak bisa lagi ya Mam ya yang apanya yang air panasnya karena memang nggak pernah aku pakai jadi kayak lapuk gitu. Ya udah rusak juga karena dispensernya udah lama. Jadi kalau butuh-butuh air panas itu aku selalu rebus dulu Mam. Di kompor kayak gini kan nggak lama ya Mam ya kayak sebentar aja gitu ngerebus air. Udah aku panaskan kok panaskan sih cemplungin langsung ke rice cooker, masak nasi sambi-sambi ya Mam ya. Jadi apapun itu harus disambi-sambi kalau mau mama. Tadi masak nasi udah, lanjut ini aku mau masak lauknya. Jadi ini masaknya rada ribet karena masaknya banyak sekalian untuk temen aku gitu. Jadi temen aku tuh sekalian minta dimasakin bareng gitu ya Mam ya. Jadi nanti kalau udah matang tinggal dibagi dua gitu. Ini aku mau motong-motong tahu dulu. Jadi bumbu-bumbu yang lain itu udah aku siapin malamnya Mam. Jadi paginya nih aku tinggal ngurusin tahu aja kayak nyiapin bumbu, kemudian yang lama-lama Mam kayak ungkep ayam kayak gitu itu udah aku kerjakan gitu Mam malamnya. Jadi pagi ini aku tinggal ngegoreng tahu sama nanti ngeblender cabe sama kayak masaknya gitu aja sih ya Mam ya. Tinggal cemplang cemplung kayak gitu aja. Pokoknya biar cepet deh karena kalau harus dikerjakan pagi semua kayak nyiapkan bumbu kemudian kupas-kupas bawang itu kan bakalan memakan waktu yang cukup lama ya Mam ya. Jadi ya gimana sebisa mungkin secepat itu. Pokoknya yang cepet deh. Udah ini tahunya nggak semua aku potong karena menurut aku kebanyakan banget, takut nanti wajannya nggak muat karena nanti masaknya itu pakai wajan yang biasanya aku masak gulai itu Mam, wajan hitam. Aku nggak males sih Mam, sebetulnya ada kuali yang lebih besar lagi cuman kayak ngeluarinnya lagi itu males, nanti harus mencuci lagi. Jadi ya yang sering-sering aku pakai aja lah alat-alat masaknya. Biasa alat masak besar kayak gitu keluar kalau misalnya keluarga aku tuh lagi pada kumpul, misal orang tua aku datang ke rumah atau kakak-kakak aku tuh datang ke rumah kayak gitu, biasanya aku keluarkan alat-alat masak yang besar karena harus masak dalam porsi besar. Cuman kalau berdua aja sama suami aku selalunya pakai alat-alat masak yang mini kayak gini ya Mama ya, yang ukurannya ya sesuai dengan porsi kami berdua gitu, nggak yang harus banyak-banyak banget. Udah Mam lah nyambi-nyambi goreng tahu karena goreng tahu kan lumayan lama ya Mam keringnya. Ini aku langsung aja garcep ngapain bumbunya ya, mau ngeblend bumbunya tadi udah aku cuci. Jadi ini aku mau masak gulai Mam, gulai ayam campur tahu campur telur puyuh kemudian ada nangka juga. Ini bumbu-bumbunya bumbu gulai aku nggak pernah ya mamnya beli bumbu jadi gitu yang kayak di pasar, selalunya pede dengan bumbu aku sendiri. Menurut aku sih rasanya udah enak,
bumbu gulai buatan sendiri lebih sehat, kemudian lebih bersih juga. Ini ada cabai rawit, kemudian cabai merah keriting. Sengaja aku tambahin cabai rawit supaya pedesnya itu terasa banget ya mamnya, terasa enak gitu kan. Sensasi dari cabai rawit itu beda banget sama cabai keriting biasa. Kayak pedesnya itu tuh memang nampol gitu. Kemudian ada bawang merah, bawang putih, nanti ada juga lengkuas, kemudian daun serai, kemudian daun jeruk, daun salam. Nanti tinggal dikasih ketumbar, kemudian dikasih lada putih. Kemudian nanti kalau teman-teman punya kunyit boleh ditambahin kunyit. Cuman ini aku nggak punya kunyit hidup, jadi nanti aku kasih kunyit bumbu aja pas numis bumbunya gitu ya mam ya. Seadanya aja, apa yang ada itu yang dipakai. Jadi kalau bumbu-bumbu gulai kayak gini mam, kayak bumbu aromatiknya kayak serai, kemudian daun jeruk, daun salam, kemudian bumbu-bumbu kayak lengkuas kayak gitu, itu aku selalu itu mam, simpannya di freezer. Kayak kalau pulang dari pasar itu langsung aja kayak yang serai gitu-gitu itu aku bersihkan, cuci, kemudian keringin, potong-potong, masukin ke dalam plastik, langsung simpan freezer. Itu awet ya mami, sampai sebulan 2 bulan gitu. Jadi pas mau masak tinggal dikeluarin kayak gini mam. Memang sih dia tuh kayak agak lembek gitu mam ya, kalau bagian apanya, nah yang serainya kayak gitu tuh. Kemudian lengkuasnya itu juga agak lembek kalau misalnya udah di suhu ruang lama. Cuman masih bisa banget kok untuk untuk masak gitu. Jadi rasanya pun alhamdulillah nggak berubah, masih sama gitu. Dan lebih awet juga ketimbang disimpan di chiller. Karena kalau disimpan di chiller kayak perbumbuan itu bakalan apa sih mam? Kayak berjamur gitu kalau lama-lama. Apalagi kan kalau masak gulai ini kan nggak setiap hari, kayak mungkin sebulan bisa 2 kali atau sebulan sekali kayak gitu. Karena aku jarang banget masak-masak gulai kayak gini. Di samping terlalu lama prosesnya, kemudian kayak ya mikir juga kayak kurang sehat karena kan kolesterolnya lumayan ya mamnya, santannya itu. Jadi kayak sebulan sekali atau sebulan 2 kali masih bisa deh. Udah mam, ngeblendernya udah. Ini lanjut aku mau tumis bumbunya. Ini bumbunya lumayan banyak ya mam ya. Kayak rasanya tuh memang bener-bener medok banget deh menurut aku. Jadi ini bumbunya aku blender. Tadi blendernya juga pakai minyak supaya ini pas numis aku nggak kasih minyak lagi mam. Jadi ini aja mam, langsung dimasukin ke dalam wajan. Nanti pakai api kecil. Jadi bakalan keluar sendiri minyaknya gitu. Karena ini tahunya pun udah mulai kering, jadi aku langsung aja tumis bumbunya. Nanti pas bumbunya udah apa tuh namanya, udah wangi, si apanya ini pun udah matang, si tahunya. Goreng tahu ini lumayan lama ya mam ya, bisa ditinggal nyuci kayaknya. Kemudian aku kasihin garam, jangan lupa dikasihin kaldu instan ya mam ya. Tim Royco mana nih suaranya? Ayo ngumpul di sini. Sudah, kemudian aku masukin daun-daun aromatik seperti daun jeruk, daun salam, lengkuas, sama serai. Tuh udah diaduk-aduk ini sampai mengeluarkan minyak gitu ya mamnya, sampai wangi banget, pokoknya enak deh. Kemudian ini dikasih kaldu instan, nanti dikasih gula, dikasih garam, pokoknya sesuai selera aja ya mam ya, dicemplung-cemplungin gitu. Aku masak nih nggak pernah pakai takaran ya mam ya, kayak gulanya harus 1 sendok, itunya harus 1 sendok gitu, nggak pernah. Aku cuman pakai takaran kira-kira kayak cemplung-cemplung gitu aja, tapi alhamdulillah selalu pasti selalu enak. Kayak kalau masukin awal itu sedikit-sedikit dulu mam, jangan langsung banyak. Kalau misalnya kebanyakan itu kan repot kalau keasinan, tapi kalau sedikit-sedikit ntar kalau kurang tinggal ditambah-tambahin gitu aja, tinggal diperbaiki rasanya gitu. Udah, sambil nunggu bumbunya mateng, ini udah selesai ngegoreng tahu. Kemudian langsung aja ditiriskan. Jadi goreng tahunya itu aku nggak perlu terlalu kering-kering ya mam ya. Kalau kering justru kurang enak sih menurut aku, kayak bumbunya tuh kurang meresap gitu. Jadi udah deh. Ini tahu trip kedua mam, karena teman aku itu suka tahu, jadi katanya tahunya dibanyakin supaya enak gitu.
Kalau aku tim tahu juga sih mam ya, sama-sama suka. Apalagi kalau kayak gini pas udah ngangkat gorengan itu nyambi goreng, biasanya aku suka cemil-cemilin gitu mam sambil masak. Jadi makanya ini aku ngegorengnya kayak dilebihin gitu supaya bisa aku cemil-cemilin gitu. Ini tahunya aku masukin aja semuanya, sebetulnya udah nggak muat ini wajan, cuman kayak nanggung gitu ya mamnya, tinggal beberapa, nggak mungkin 3 kali goreng kan, bakalan lama banget. Jadi ya udah deh, di tepi-tepinya itu aku masukin aja, tapi nanti bakalan itu deh, bakalan matang juga. Jadi pas ngegoreng tahu ini nih nggak perlu yang diaduk-aduk ya mam ya, karena kalau misalnya diaduk-aduk bakalan hancur tahunya. Jadi didiamin aja, nanti dia bakalan kering bawahnya, baru kita balik. Udah mam, itu bumbunya udah wangi banget, udah mateng, kayak udah mengeluarkan minyak gitu. Lanjut aku masukin ayam yang udah aku ungkep sebentar gitu ya mam ya. Ini ayam lebih kurang berapa ya, aku nggak nimbang sih, kayak aku pilih-pilihin aja mana yang mau aku gulai gitu, kayak paha, kemudian sayap, kemudian ada dada, ada paha atas, paha bawah, kayak gitu. Pokoknya yang favorit untuk digulai deh mam, itu aku masukin di food container yang gulai. Ini aku ungkep dulu ayamnya kayak gini ya mam ya, jadi kayak supaya lebih lembut gitu. Kalau misalnya ayamnya itu udah lembut, dimasukin santan beku. Ini santannya aku santan beku ya mam ya, pas kemarin pulang kerja itu sekalian aku beli santan di tukang santan kayak gini, langsung dimasukin ke freezer, jadi paginya ini udah beku. Ya udah langsung dimasukin kayak gini. Ini cepet banget ya mam nunggu cairnya, nggak perlu nunggu lama-lama, kayak ya sekitar 10-15 menit, nggak sampai juga 15 menit ya mam ya, kayak 5 menitan gitu udah mencair gitu mam. Jadi menurut aku lebih simpel sih pakai santan beku kayak gini, ketimbang kita harus meres dulu pagi-pagi ya, marutin kelapa kemudian meres lagi, aduh kelamaan. Atau pagi-pagi mau beli santan ke tukang santan, waduh repot juga ya mam ya, harus keluarin kendaraan lagi, kemudian belum lagi kalau masih subuh. Lebih simple kalau kita punya stok santan instan di dalam kulkas kayak gini. Udah mam, karena goreng tahunya udah selesai dan ini santannya juga udah mencair, ini aku pindahin kompornya ke sebelah sini supaya lebih dekat sama kamera. Jadi memang lebih suka di kompor yang sebelah sini ya mam ya, karena kompor yang sebelah sana tuh kayak untuk ngerebus air gitu mam, yang bersih-bersih. Karena takutnya nanti minyaknya kemana-mana, karena di dinding sebelah sana tuh kan banyak banget perintilan untuk masak tuh mam. Jadi aku lebih suka yang sebelah sini. Kemudian udah dimasukin deh telur puyuh sama ininya nangkanya. Ya sayur gori ya mam kalau bahasa Jawanya. Pokoknya ini mah sayur banyak banget campurannya, ya enak juga ya mam ya. Jadi nanti satu menu ini aja, aku nggak masak yang lain, cuman ini aja karena udah banyak, udah cukup untuk makan seharian gitu. Udah mam, kalau udah tinggal dimasukin lagi ininya tahunya yang udah kita goreng tadi. Tuh tahu sebanyak itu tinggal segini mam, karena tadi aku sambil nyemil gitu kan pas goreng. Udah, ini tinggal diaduk-aduk aja, nanti tinggal dikoreksi rasa kalau misalnya udah mendidih. Kalau misalnya kurang asin tinggal ditambahin garam, kurang gurih tinggal ditambahin kaldu instan atau ditambahin gula. Ini seriusan mantap banget mam. Mungkin kalau aku sama suami aku berdua ini bisa untuk 2 harian. Oke mam, sekian dulu video dari aku. Mudah-mudahan videonya menghibur dan memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah setia nonton video aku. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.